Soho The Bund, Soho Ginza Beach Walk, Osaka Shop Houses, Eurasia Shop Houses, Harvard Edu City Shop Houses, Stanford Shop Houses, Cambridge Dormitory, La Riviera Shop Houses, Shibuya Shopping Arcade, Shanghai Shop Houses with contemporary Oriental design, Marina Pasir Putih Boulevard, and Marina Pasir Putih Mangrove Shop Houses, Marina Bay Shop Houses, Pasadena Walk, Asia Africa Shop Houses, Soho The Riverside, Millennial Shop Houses, Little Siam Shop Houses, etc. Kalau kita tertutup mata pencariannya, putu kita juga, anak kita juga bisa gelo, Pak. Goblok. Jadi putu kita, cucu kita, anak kita bisa goblok karena terdampaknya mata pencarian kita ditutup atau ditanami gedung dan gudang ada hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat judul dulu ya Pak, di belakang. Rakyat Banten menolak tunduk lawan PIK 2 yang di PSK-kan. Jadi, maaf ya Pak ya, saya mengenalkan nama dulu. Saya Pak Misri dari Desa Keserangan, Kampung Ketiban ya, Kecamatan Bontang. Jadi kami sebagai masyarakat Bontang ya khususnya terancam gitu ya Pak ya. Terancam dengan dampak-dampak ya proyek begini kan. Kami sebagai buruh tani, kulit tani kalau bahasa Pontangnya ya. Seandainya sawah Pontang ini kena dampak proyek PIK itu ya, ditanami gedung dan gudang, gimana untuk pencarian kami untuk menafkahi anak istri kami ya. Dan di situ ya bukan sebatas kita menafkahi aja, kalau kita tertutup mata pencariannya, putu kita juga, anak kita juga bisa gelo Pak. Goblok. Jadi putu kita, cucu kita, anak kita bisa goblok karena terdampaknya mata pencarian kita ditutup atau ditanami gedung dan gudang ada hotel. Jadi makanya kita mengajak terutama buru-buru tani, banyak Pak buru-buru tani itu termasuk ngegebot, ngegrandong itu Pak ya. Ya, namping galeng ngoyos itu Pak. Yang terbanyak di Pontang itu seperti itu Pak. Nah, maka dari itu seandainya ini kena dampak, gimana Pak? Pak Said, gimana? Bahkan sebetulnya kalau masyarakat ini sebetulnya nggak capek. Sebetulnya nggak capek, nggak ada acara begini. Apa? Kita punya perwakilan. Kita punya dewan. Kenapa dewan sekarang diam aja? Ada apa di situ dewan? Jangan pada waktu tadi dewan akan memilih datang ke rumah saya mau mondo-mondo, mengemis. Cocok saya, pilih saya. Setelah terpilih sekarang mana? Sebagai perwakilan rakyat mana? Bersuaranya mana? Sebetulnya kawan-kawan, mama, ibu-ibu tidak capek. Nggak ada acara seperti begini. Kalau dewan itu mana? Membela rakyat katanya, wakil rakyat kan? Di mana mewakili rakyatnya? Dia tuh bungkam. Ada apa bungkam itu?
Saya tidak tahu memang itu ada apa tuh, bukan. Nah, dari itu ya karena kita buruh tani. Bahkan kalau kita ingin mencarikan, Pak. Nih. Ini, Pak. Ini. Kalau habis buruh tani, kita cari ikan ke laut. Untuk membiayai atau menafkahi anak istri saya. Ini modalnya, Pak. Nah, seandainya kata laut kami diorok atau dipagar, gimana, Pak? Mata pencarian kami sawah udah ditanami gedung dan gudang, gimana? Apa enggak ngebodoh secara pelan-pelan itu, Pak? Atau bikin bodoh selanjutnya generasi anak cucu kita? Nah, makanya kita mengajak bersatu, rakyat Cilik kita mengajak Pak ya. Rakyat Cilik bersatu. Jangan pernah takut rakyat Cilik. Karena dasarnya dewan itu dapat dipilih dari saya. Lawan makanya. Pak. Jadi kita kembali membaca dengan judul ini, rakyat Banten menolak tunduk melawan PIK 2 yang di-PSK-kan. Nah, apa itu, Pak? Artinya apa? Kita orang bodoh gak ngerti ini apa? Apa? Penjelasannya apa? Harusnya itu Pak Dewan yang menjelaskan. Apa ini? Kita orang bodoh gak ngerti, Pak. Sebetulnya nggak ngerti sama sekali. Nah itu, Pak. Makanya kita mengajak ya bersama-sama. Apa ya, satu contohnya, gajah bisa terguling sama semut, Pak. Gajah bisa terguling sama semut. Coba. Gajah bisa tergolong segitu gedenya bisa. Ini, Pak, satu contoh. Itu semut bisa mengalahkan gajah. Kenapa manusia nggak bisa? Yang dipenuhi akal. Yang dipenuhi akal sehat, Pak. Bisa mati tuh gajah sama semut. Nah. Jadi kita sebagai rakyat kecil, Pak, selalu dibohongi dan dibohongi. Pada waktu dulu dewan gana gini kan sama rakyat tuh, Pak. Setelah terpilih apa? Tutup pintu. Itu fakta yang kami bicarakan. Pembicaraan saya ini bukan atas mengada-ada, Pak, atau mengarang-arang, fakta. Dewanku sebelah ya, bila dewan kita pilih kita kok, cek dukung kita kok setelah terpilih mah, tutup pintu. Katanya dewan itu wakil rakyat, kan konon dipilih untuk mewakili rakyat. Kenapa setelah terpilih, di mana yang dia katakan itu wakil rakyat? Jadi kita mengajak sama-sama ini mah ya untuk masyarakat semut ya, masyarakat cilik ya, yang kita terancam dampak-dampak proyek seperti ini. Proyek apa ya, kita mau tahu, mungkin orang proyek itu proyek orang kok, bukan proyek kita. Otomatis kan yang memakai juga orang sana, Pak, bukan bangsa kita. Itu yang jelas, Pak. Nah, jadi kita mengajak masyarakat cilik ya, yang seperti saya ini modal jaring. Kalau di sawah tuh modalnya cangkul, Pak.
tadi yang saya omongkan itu. Nah, mengajak kita bersatu untuk mencari kebenaran gitu. Mana yang benar? Ini kan negara kami. Kenapa? Negara kami secara dijajah dengan cara beribu-ribu cara. Kita kan orang bodoh, Pak. Jangan membodohi kami, orang bodoh, Pak. Saya ini orang bodoh. Bukan orang pendidik, Pak, saya. Ini modal saya, Pak Jaring. Kalau tadinya saya akan bawa cangkul tuh, Pak, biar jelas. Nah, karena berat bawanya. Jadi ya kita ini bergejolak dengan adanya katanya proyek PIK itu apa sih? Saya emang nggak tahu. Pak, PIK itu apa sih? Saya emang nggak tahu. Nah, makanya apa sih proyek PIK ini? Gitu. Iya. Ya kami kan nggak tahu pakai kita rakyat halus kita makan konon. Rakyat yang tidak pendidikan, ya seperti saya, Pak. Nah. Jadi, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang. Bapak Presiden Paribowo yang kami banggakan, yang kami agungkan, yang kami junjungkan kepada Bapak Presiden kami Paribowo, Pak. Presiden itu presiden kami, Pak. Kami nih, Pak, masyarakat kecil mau ditaruh kemana? Masyarakat kecil yang modalnya ini, Pak. Ini yang modalnya ini, Pak, mau ditaruh kemana? Bahkan waktu saat Laut Pontang ini tertutup, Pak. Tertutup kita sedangkan nelayan kecil ngoyor tuh, Pak, ngoyor. Bukan pakai perahu-perahu aja, Pak, ngoyor, Pak Said. Waktu saat kan ketutup. Ya aja usia kita, Pak, ya. Sudah berlanjut usia. Entah dari sini kita mati. Tapi generasi anak kita, cucu kita. Gimana, Pak? Kalau kita sebagai orang tuanya ini tidak seperti ini. Memohon kepada Bapak Presiden. Kami meminta kepada Bapak Presiden Paribowo yang kami sanjung. Jadi proyek PIK ini singkirkan. Bubarkan proyek PIK ini. Jadi sekian dari saya, Bapak Presiden, atas segala pembicaraan saya ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan segala pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat Pontang. Ya, tepuk tangan untuk Bung Misri sekali lagi. Ya, ini sangat jelas bahwa ketika rakyat berbicara, itu adalah kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Jadi ketika orang bilang bahwa tidak ada korban dari pembangunan PSN PIK 2, nyatanya ternyata jutaan orang seperti Bung Misri itu akan berdampak akan adanya pembangunan. Itu adalah salah satu dari korban-korban lainnya ketika nanti pembangunan itu akan terus dijalankan. Maka rakyat Banten menolak dengan tegas pembangunan PSN PIK 2 dan PIK seterusnya. Oke, tadi kita sudah mendengar dari buruh tani dan sekaligus menjadi buruh nelayan. Sekarang ini adalah perwakilan dari pedagang ikan. Dia juga kena dampak dari adanya pembangunan PSN PIK 2. Untuk itu
saya panggilkan Bung Halwani untuk bisa menyampaikan situasinya apa dampak yang dialami oleh pedagang-pedagang ikan yang ada di areal Banten Utara. Untuk Bung Halwani maju ke depan untuk bisa menyampaikan situasinya. Rakyat Banten bersatu. Rakyat Banten bersatu. Lawan PSN, lawan PIK 2 sekarang juga. Lawan PSN, lawan PIK 2 sekarang juga. Ayo Bung Halwani maju untuk menyampaikan situasi dari perwakilan pedagang ikan. Bung Halwani mungkin bisa ditemani oleh seluruh pedagang-pedagang ikan yang terdampak bisa maju ke depan. Ayo Bung. Menyampaikan bagaimana situasi nasib dari pedagang ikan di kemudian hari. Untuk itu kita tepuk tangan untuk kawan-kawan pedagang ikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kita kumpul di sini ya. Ya artinya kawan-kawan dari Dadap, Kamal, terima kasih banyak sudah mengutarakan kepedihan ya, artinya kepedihan dengan dampak-dampak PIK 2 itu yang di PSN kan. Saya kira itu pun sama ya seperti kita selaku pedagang ikan di kawasan Kabupaten Serang Utara. Inilah kekhawatiran kami, inilah kecemasan kami. Apabila proyek tersebut bergeser di Kecamatan Tirtayasa, Pontang, dan Tenara. Khususnya Serang Utara. Jadi kami berserta kawan-kawan menolak dengan adanya proyek PIK 1 atau seterusnya yang di PSN-kan. Tolong Pak Prabowo, dengarkan suara rakyat, dengarkan suara kami sebagai pedagang, sebagai nelayan. Jangan hanya diam. Bersuaralah demi rakyat, demi petani, demi nelayan, demi pedagang. Jangan takut Pak. Ada kawan-kawan yang di sini, di samping Bapak, ada rakyat. Suarakan. Apabila Pak Prabowo tidak bersuara, saya terpaksa bergerak sampai ke istana. Kita duduki istana. Kita lawan oligarki. Kita lawan para kolonial yang berkamuflase sebagai pejabat, sebagai antek-antek. Lawan. Karena kita adalah jiwa nelayan, jiwa peradang, jiwa nelayan, jiwa pahlawan. Ayo kawan-kawan, lanjutkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semangat, tetap terus semangat. Para aktivis, para advokat yang selalu datang di setiap acara membatalkan PSN PIK 2. Allahu Akbar. Sekian. Ya. Terima kasih bahwa sudah jelas. Tambah lagi ada persoalan baru, yaitu dampak dari pedagang ikan. Yang setiap hari dia mendapatkan ikan dari laut, di kemudian hari ketika lautnya akan ditutup, maka tidak akan ada penghasilan bagi pedagang ikan di kemudian hari. Selanjutnya, tadi buruh tani sudah, pedagang ikan sudah, saya panggilkan itu dari buruh tani tambak, yaitu Bung Salman, untuk menyampaikan situasi bagaimana buruh tambak untuk mendapatkan dampak secara langsung dari
adanya pembangunan PSN PIK 2. Untuk Bung Salman bisa maju ke depan. Oke, belum datang. Oke, kita lewatin dulu. Nah, sekarang ada salah satu perwakilan yang sebenarnya tidak jauh dari bersentuhan dengan jual beli tanah. Nah, kalau di sini saya dapat informasi dari panitia itu adalah pelaku RCTI. Nah, pelaku RCTI itu adalah rombongan Calo Tanah Indonesia. Nah, untuk itu saya panggilkan Bung Ubed untuk menyampaikan bagaimana situasi percaloan tanah dan apa yang dilakukan oleh PSN PIK 2 untuk membiayai ataupun melakukan jual beli tanah kepada masyarakat. Dan menurut saya ini adalah kunci bagi kita bahwa ternyata PSN PIK 2 dia menggunakan tangan-tangan yang keberapa itu untuk membiayai tanah-tanah dan penghidupan masyarakat yang ada di pesisir Banten Utara. Untuk Bung Ubed, saya persilahkan maju ke depan. Ya, Bung Ubed. Karena saya juga dapat informasi awal RCTI, oh ternyata media nih, pers. Oh ternyata pas dijelasin lagi bukan pers, tapi rombongan Calo Tanah Indonesia. Nah, ketika saya datang ke sini akhirnya saya punya dapat pengetahuan baru. Ternyata ada organisasi yang diorganisasikan untuk menjadi calo tanah di Indonesia. Dan memang beberapa kali kami diskusi, ternyata beliau punya beberapa data tentang jual beli tanah yang menurut kita, menurut secara hukum, ya ini adalah tidak sesuai aturan. Masa perusahaan dia bisa membeli jual beli tanah, sedangkan dalam undang-undang saja sudah dijelaskan bahwa tanah hanya bisa dimiliki oleh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu Bung Ubed, kalau Bung Ubed belum datang, nggak akan kita lanjutkan lagi acara ini. Saksi kunci. Gimana Bung? Kabur? Berarti kita paksa lagi nanti dia untuk bisa datang lagi ke tempat ini. Oke, saya lewatin. Ada sekarang perwakilan masyarakat pesisir pantai, itu Bung Anton, untuk menyampaikan situasi yang terjadi di pesisir pantai. Untuk Bung Anton, silakan maju ke depan untuk menyampaikan situasinya. Rakyat Banten bersatu! Rakyat Banten bersatu! Silakan Bung. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Yang saya hormati seluruh penitia, terima kasih udah mengundang kami. Yang saya hormati para tokoh pemuda, para tokoh agama, para tokoh tentang pencak silat atau pauguron yang saya hormati, dan teman-teman tidak mungkin satu persatu saya sebutkan, mungkin sampai malam. Alhamdulillah wa syukurillah saya berdiri di sini karena ada gerakan. Teman-teman kumpul di sini karena ada gerakan hati. Bapak-bapak, ibu di sini mungkin ada gerakan yang istimewa. Gerakan itu tumbuh sendirinya dan digerakkan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri sendiri. Bukan dari orang lain. Kenapa? Satu sisi lain gerakan itu adalah digerakkan dengan Allah untuk menghadiri acara ini. Acara ini kata orang bukan sakral, tapi bagi kami mewakili Desa Tengkurak acara ini adalah sakral. Karena silaturahmi tentang kegundahan, tentang kegelisahan, tentang deritaan, tentang semuanya di sini.
mencurahkan. Bukan hanya pencurahan dari para nelayan, para petani. Bukan itu. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, kakang-kakang, tete-tete yang di sini adalah darah-darah pejuang. Bukan darah-darah pengkhianat. Dengan kondisi saat ini, konflik horizontal, semuanya terarah. Semuanya dilibatkan. Tidak ada satu sama lain, tidak ada petani, pejabat, atau petinggi-petinggi lainnya. Semuanya dikonflikkan dengan horizontal. Dengan kondisi di sini, kita kumpul semuanya adalah bukan konflik horizontal. Tapi mempersatukan visi misi dalam pikiran kita. Mempersatukan, memperjuangkan untuk anak cucu-cucu kita. Berapa rakusnya orang-orang di sana seperti apa. Apapun keadaannya, semuanya pasti penuh intrik, penuh dinamik. Untuk memecahkan program PSN ini berbicaranya banyak sekali, banyak hal. Untuk pemerintah setempat adalah untuk menurunkan PAD, peningkatan PAD, peningkatan bla 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 bla. Tapi apa yang ada di lapangan? Bukan hanya peningkatkan PAD, yang paling krusial adalah konflik horizontal. Kayak gimana biasa masyarakat ngobrol ngopi di gardu ataupun di mana. Sekarang apa? Banyak sekali isu-isu yang berterbangan. Seperti di Desa Tengkorak itu luas lahannya adalah 1.200 hektar. Kena plot dengan program PSN itu adalah 800 hektar. Tidak tahu apakah plot itu benar-benar menghancurkan ekonomi kerakyatan. Gimana strategi pangan pada pemerintah pusat, Pak Prabowo selalu rakyat diutamakan, tapi apa? Rakyat yang mana? Saya inginkan pada teman-teman di sini, gimana program PSN ini bukan hanya untuk konglomerat, untuk peningkatkan. Tadi beberapa kabar yang selalu ini kan 30 per meter tapi dijual 35 juta per meter. Kerusakan lingkungan, kerusakan ekonomi, krisis budaya, krisis ekonomi, krisis semuanya itu terancam. Apakah kami diam? Apakah kami harus merenungi nasib, menerima nasib cuma hanya satu, lawan. Lawan dan perang. Terima kasih kepada semuanya yang hadir di sini. Saya inginkan kegundahan, kegelisahan, pemikiran pada teman-teman mungkin malam berpikir kayak gimana nasib anak cucu kita, kayak gimana nasib tetangga-tetangga kita, kayak gimana nasib apa yang dirasakan oleh masyarakat yang kita sayangi. Selalu ada pemikiran yang tergusur dari tanahnya. Ada pemikiran tergusur dari ekonominya. Ada tergusur dengan pola pemikirannya. Mari kita sama-sama bergabung menjadi satu, melawan dan menolak PSN yang ada di Banten Utara. Satu kata, lawan. Terima kasih pada semuanya, itu saja. Mungkin ada kegundahan dari saya pribadi mewakili, ada konflik dan horizontal mungkin, ada pro dan kontra mungkin. Tapi satu sisi lain saya menolak PSN dengan dalih mereka apapun itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Anton, sangat menggebu-gebu ya. Karena itulah semua yang dirasakan oleh rakyat yang ada di Banten Utara ini. Bahwa kesimpulannya sejengkal tanah pun itu adalah sumber penghidupan rakyat yang ada di Banten Utara. Sejengkal tanah adalah harga diri bagi rakyat yang ada di Banten Utara. Maka mempertahankan tanah, sumber penghidupan adalah mempertahankan harga diri rakyat Banten Utara. Maka tidak ada syarat apapun bahwa melakukan perlawanan dan perjuangan melawan PSN PIK 2 adalah mutlak tidak bisa ditolerir lagi. Dan tentunya PR tugas kita selanjutnya adalah memperluas kekuatan kita, menyatukan seluruh elemen yang ada di Banten untuk menyatakan bahwa PSN PIK 2 tidak ada untungnya sama sekali untuk rakyat yang ada di Banten Utara dan umumnya yang ada di Banten. Untuk itu saya panggilkan kembali perwakilan dari masyarakat nelayan lontar, itu Bung Syarofi, untuk bisa maju ke depan untuk menyampaikan situasi nelayan di lontar. Bung Syarofi? Ada? Oke. Silakan maju Bung ke depan. Dan kita akan lebih memperkaya pengetahuan kita. Tadi disampaikan di Dadap, ternyata akan ada rencana penghilangan kembali tambak-tambak rakyat yang tujuannya hanya untuk memperindah dan mempercantik PIK. Terus di beberapa tempat tadi sampaikan juga persoalan-persoalannya. Dan sekarang perwakilan dari nelayan lontar untuk menyampaikan situasi objektifnya. Silakan Bung Syarofi untuk menyampaikan situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup masyarakat Banten Utara. Hidup petani, hidup nelayan, hidup buruh, hidup perempuan, hidup masyarakat Indonesia dan hidup selalu perjuangan. Mohon maaf jika saya tidak bisa terlalu menggebu-gebu karena memang kondisi sedang tidak enak badan, tapi bukan berarti ini menyuruhkan semangat masyarakat Banten Utara, khususnya masyarakat pesisir Desa Lontar, untuk melawan ataupun menolak untuk tunduk terhadap kezaliman yang dilakukan oleh para negara ataupun oleh rezim pemerintah dengan para oligarki kapitalis ini yang justru akan menyengsarakan masyarakat Banten Utara. Perkenalkan, saya Syarofi, anak dari seorang nelayan yang sampai detik ini masih bisa makan dari hasil mata pencarian sebagai nelayan. Masih dapat menyambung hidup dari apa yang telah didapatkan dari hasil tangkap nelayan dari orang tuanya. Dan sekarang kita atau kami masyarakat Desa Lontar ini mulai merasa terancam hidupnya dengan adanya ekspansi pembangunan PSN PIK 2 ini. Apakah kemudian ketika proyek ini sudah dijalankan, apakah akan ada orang tua yang mampu untuk menyekolahkan anaknya yang dapat menyambung hidup untuk generasi yang akan datang? Atau justru nanti akan menyengsarakan kami? 2 hari yang lalu, saya ditelepon oleh Kang Heri, atau kami diminta untuk menjadi salah satu untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang akan terjadi bagi kami. Saya bilang kita siap. Para pemuda kemudian berkumpul dan kemudian saya di sini mewakili daripada pemuda dan nelayan lontar untuk menyampaikan apa keresahan-keresahan yang akan terjadi terhadap kami, karena pembangunan di daerah Serang Utara ini kan belum terjadi. Baru hanya di daerah Kabupaten Tangerang di bagian utara. Kami belum selesai dengan pencemaran Das Kali Ciujung
yang mematikan perairan, persawahan, dan juga tambak. Kami masih belum selesai dengan dampak kerusakan ekologis akibat dari adanya penambangan pasir beberapa tahun yang lalu. Pagi ini saja saya itu dibangunkan oleh banjirop yang masuk ke dalam kamar saya. Pagi ini itu menjadi bukti kerusakan yang berkelanjutan bagi kami. Itu menandakan apa? Abrasi yang terjadi di pesisir laut pantai utara itu telah mengganggu hidup kami. Belum lagi bagaimana kemudian pendapatan kami yang semakin turun. Itu menandakan apa? Ekosistem laut kita telah rusak. Dari adanya pembangunan-pembangunan yang selama ini dilakukan oleh rezim pemerintahan dan juga oleh korporasi atau berjus kapitalis itu. Di mana kesejahteraan untuk masyarakat? Dan sekarang muncul lagi PSN. Kenapa harus di PSN kan gitu loh. Artinya pembangunan infrastruktur ini yang dibangun nanti kemudian ini ditunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi saya sudah dengar bagaimana kesaksian pengalaman dari teman-teman yang ada di Dadap, di Kronjo, di Teluk Naga. Apa yang telah terjadi sekarang? Intimidasi, penggusuran, ganti rugi yang tidak sesuai. Bahkan saya sudah mencari beberapa informasi dari NJOP 120 itu hanya diberi 30.000, 50. Dan saya ingin bercerita, 1 bulan yang lalu itu datang bapak-bapak beberapa kali di rumah, kemudian menanyakan, Kang, harga tanah di sini berapa? Mau dijual berapa? Kemudian saya tanya, memangnya untuk apa? Dan dengan sangat gamblang dia menjelaskan bahwasanya bahwa itu untuk keperluan pembangunan PSN ini. Dihargai berapa? 30.000. Itu beberapa kali datang ke rumah dan meminta untuk ya informasi ini kemudian disebarluaskan siapa yang mau menjual. Saya bilang tidak, untuk apa? Karena masyarakat di sini menggantungkan hidupnya itu dari tambak, menggantungkan hidupnya itu dari mata pencarian sebagai nelayan. Kemudian jika tanahnya dijual dengan harga 30.000, kita pindah kemana? Mau beli tanah 30.000 di luar daripada Desa Lontar? Enggak ada. Sedangkan mata pencarian kami di mana di situ ruang hidup bukan lagi sebagai hanya sekedar sebidang tanah kemudian dijual, tapi di situ ada ruang hidup, ada konteks masyarakat pesisir yang bergantungan hidupnya dari mata pencarian sebagai yang menjaring, yang mengobor, yang membudidaya dan lain sebagainya macamnya, ya itu akan hilang. Masa depan kami sebagai masyarakat Desa Lontar ke depan, ya boleh dikatakan ya kiamat. Saya bilang kiamat. Oleh sebab itu ya nggak ada, tidak ada tawar menawar berapapun harganya. Karena ini akan terjadi suatu pengusiran terhadap masyarakat Desa Lontar. Dan itu yang terjadi. Makanya begitu saya ditelepon oleh Kang Heri untuk mewakili nelayan Lontar, ini bukan hanya sekedar keresahan. Bagi saya ini ketakutan, bukan resah lagi. Apalagi ketika saya tadi mendengar dari kesaksian dari teman-teman yang sudah terjadi, tidak menutup kemungkinan, bahkan dapat dipastikan bahwa intimidasi terhadap masyarakat pun akan terjadi di daerah Serang Utara. Kriminalisasi terhadap aktivis, bahkan saya membaca berita-berita Pak Said Didu pun dilaporkan karena kasus ini. Dan itu yang akan terjadi. Artinya keresahan yang sudah dialami oleh kawan-kawan, ya ini pun akan terjadi terhadap kami. Jadi di sini mungkin Intel ada, mungkin ataupun ada beberapa pihak. Saya mewakili teman-teman di sini benar-benar tidak akan tunduk, tidak akan sepeser pun kami terima, tidak ada kompensasi, tidak ada yang bisa menjamin masa depan kita, masa depan masyarakat Desa Lontar hanya untuk pembangunan PSN ini. Karena saya sangat pesimis bahwa ini dapat mensejahterakan masyarakat baik dengan PSN ataupun dengan tanpa PSN. Ekspansi PIK 2 ini harus benar-benar ditolak. Itu harga mati bagi saya dan masyarakat Banten Utara. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini.
Saya harap ke depannya ini menjadi sumbu, menjadi awal perlawanan, menjadi awal daripada mobilisasi resource sumber daya dan segenap kekuatan kita untuk melawan hal-hal yang akan memusnahkan masyarakat Banten Utara sebagai nelayan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup pemuda mahasiswa! Hidup perempuan Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Rakyat Banten bersatu! Rakyat Banten bersatu! Ya, saya rasa sudah banyak kawan-kawan terdampak ataupun yang akan terdampak secara langsung oleh PSN, PIK 2 dan PIK-PIK seterusnya menyampaikan situasi di mana setiap persoalan, setiap orang yang tadi depan sini membicarakan seluruh masalah tidak ada nilai positif bagi kepentingan rakyat. Tidak ada satupun kepentingan rakyat yang diceritakan oleh rakyat yang berada di Tangerang Utara dan di Serang Utara. Maka jelas kesimpulan dari penyampaian-penyampaian yang tadi diwakili dari berbagai daerah menyebut bahwa PSN harus ditolak, PSN harus dihentikan, dan pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap sama dengan rakyat di Indonesia. Tapi ada tapinya. Ketika pemerintah tidak berani mengambil sikap untuk membatalkan ataupun menolak PSN dan tidak melanjutkan kembali pembangunan PSN PIK 2, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Artinya siapapun yang melanggengkan kepentingan PSN PIK 2 adalah musuhnya rakyat yang ada di Banten Utara. Dan adalah musuhnya rakyat yang ada di Banten dan menjadi musuh rakyat yang ada di Indonesia. Saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh perwakilan-perwakilan dari masing-masing daerah. Dan saya rasa itu sudah cukup untuk menjadi bukti bagi kita PSN PIK 2 tidak ada manfaatnya bagi kepentingan rakyat. Selanjutnya, untuk melanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu adalah menanggapi apa yang disampaikan dan memperkuat persatuan yang terbangun dari musyawarah rakyat Banten ini. Dan kedepannya apa yang harus kita lakukan untuk membangun suatu gerakan penolakan PSN PIK 2. Di Jakarta sudah terbangun aliansi secara nasional penolakan PSN yang digaungi oleh organisasi-organisasi yang tergabung di seluruh rakyat Indonesia. Di beberapa tempat sudah dilakukan perjuangan-perjuangan penolakan PSN dan PIK 2. Dan hari ini rakyat Banten melalui musyawarah rakyat Banten menyatakan kita akan mengambil bagian yang paling aktif untuk melawan dan menolak PSN PIK 2 yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha dan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa acara ini adalah acaranya miliknya rakyat. Acara semua orang bisa menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan bagaimana tindak lanjut dari acara ini adalah bagaimana nanti di kemudian hari kita membangun pertemuan yang lebih luas, pertemuan-pertemuan yang lebih banyak masanya untuk membuktikan bahwa PSN PIK 2 dan PIK-PIK seterusnya ditolak oleh masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia. Untuk itu saya meminta tanggapan dari organisasi tani, karena berbicara tentang sumber penghidupan rakyat yang tadi disampaikan, ada nelayan, ada tani. Mungkin saya untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan perwakilan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, AGRA, untuk menyampaikan bagaimana tanggapan dari situasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat di berbagai perwakilan daerah. Setelah itu nanti kita akan terbuka, siapapun yang ingin menanggapi itu
Dan kita akan serahkan kepada organisasi-organisasi berbasis massa untuk menyampaikan apa tanggapan situasi yang akan dialami oleh rakyat dan bagaimana rakyat harus melakukan perlawanannya. Untuk itu saya persilakan kepada Bung Tony menyampaikan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Tony, biasa dipanggil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, sebuah organisasi yang menghimpun kaum tani, nelayan, dan suku bangsa minoritas atau masyarakat adat yang biasa disebut. Dari berbagai macam ungkapan, cerita, jujur yang sudah disampaikan oleh banyak sekali perwakilan tadi, ini adalah kenyataan yang tidak bisa lagi disanggah oleh siapapun. Tidak bisa lagi disanggah oleh aguan, tidak bisa lagi disanggah oleh orang-orangnya aguan gitu kan, yang selama ini mencoba untuk terus menutupi tabir kenyataan yang terjadi di kawasan pembangunan PIK 2. Dari Dadap sampai kemudian sebagian Serang tadi sudah menyatakan bahwa pembangunan PIK 2 yang kemudian di PSN-kan sama sekali tidak memiliki nilai manfaat yang kemudian bisa diambil oleh rakyat yang terdampak. Sama sekali manfaat, jangankan manfaat, bahkan kita hanya akan menuai kerugian demi kerugian atas pembangunan ini. Kehilangan demi kehilangan atau akan terus kita tuai ketika pembangunan ini akan terus dilanjutkan. Tanah kita akan hilang, sawah kita hilang, tambak kita hilang, rumah kita digusur, mata pencaharian kita hilang. Semuanya akan menjadi dampak yang saat ini telah nyata dirasakan oleh kawan-kawan kita yang saat ini sudah tergusur tanah, bahkan rumahnya, bahkan akses mata pencahariannya, kawan-kawan sekalian. Hal ini tentunya adalah menjadi pelajaran bagi kita, bagi masyarakat yang belum terdampak, tapi tentunya akan menjadi kawasan yang selanjutnya akan dikembangkan oleh PIK 2 kalau kemudian rakyat tidak bersatu untuk melawannya. Catatan kami, kawasan PIK ini itu meliputi setidaknya ada 80 desa pesisir, mulai dari Tangerang, Kabupaten Tangerang sampai dengan Serang, kawan-kawan sekalian. 82 desa itu bukan angka yang kecil. 82 desa itu tentunya ada berjuta-juta manusia di dalamnya. Ada beribu-ribu hektar tanah, ada berjuta-juta manusia yang menggantungkan hidup di atasnya, kawan-kawan sekalian. Yang kemudian ini akan kehilangan, yang kemudian ini yang akan menjadi korban atas pembangunan serakah yang dilakukan oleh PIK 2. Yang sayangnya kemudian oleh negara, sebagian dari kawasan itu telah dinyatakan sebagai proyek strategis nasional. Dari semua pernyataan yang disampaikan tadi, sama sekali kami tidak menemukan satupun dasar untuk menyatakan bahwa proyek ini strategis bagi rakyat. Tidak ada dasar satupun dari proyek ini untuk kemudian dinyatakan sebagai proyek yang strategis. Karena menurut pemahaman kami, strategis itu tentunya berbicara tentang bagaimana memajukan kehidupan rakyat, bagaimana rakyat untuk tetap bisa hidup, bertahan hidup dari sumber-sumber agrarianya. Tapi ketika pembangunan itu justru menggusur dan menghilangkan sumber kehidupan itu, maka tentunya tidak ada nilai strategis di dalamnya, kawan-kawan sekalian. Artinya bahwa benar yang disampaikan oleh banyak kawan yang sebelumnya sudah banyak menyampaikan di media massa, bahwa PSN PIK 2 tidak lebih dari sebatas tukar guling kekuasaan di antara penguasa dan pengusaha. Yang sayangnya kita rakyat kecil ini kemudian menjadi korban atas kong kali kong mereka, kawan-kawan sekalian. Pengakuan jujur tadi yang disampaikan oleh banyak kawan tentunya adalah menjadi mewakili semua pernyataan kita,
mewakili dari semua kenyataan yang terjadi di seluruh daratan Banten Utara, kawan-kawan sekalian. Yang saya tidak ingin terlalu panjang karena tadi sudah itu sangat luar biasa. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemudian setelah kita berkumpul, bermusyawarah, apa yang kemudian akan kita lakukan? Bermusyawarah ini adalah langkah awal. Musyawarah ini adalah momentum awalan bagi seluruh rakyat Banten untuk menyatukan diri, untuk kemudian menciptakan, menyusun strategi, menyusun siasat untuk bagaimana kemudian melawan PIK 2 sebagaimana tema yang terpampang besar ini, kawan-kawan sekalian. Bagaimana cara melawan? Itu kembali ke bagaimana kesepakatan rakyat. Kawan-kawan sekalian, kitalah yang berjuang, kitalah yang menentukan, dan tentunya perjuangan ini tidak boleh kalah. Perjuangan ini harus berakhir pada kemenangan rakyat Banten. Terakhir saya sampaikan sesuai dengan yang di dalam spanduk, lawan PIK 2. Lawan PIK 2. Cabut PSN. Cabut PSN. Itu saja tanggapan dari saya, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih perwakilan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria yang diwakili oleh Sekjen Bung Tony. Selanjutnya saya meminta kawan-kawan Aliansi 1 Juta Buruh yang mewakili untuk bisa menyampaikan pendapat dan apa yang bisa dihubungkan perjuangan rakyat Banten Utara dengan serikat buruh yang ada di perkotaan Banten ini. Tentunya banyak buruh yang ada di kota maupun kabupaten yang ada di Banten, semua berasal dari pesisir-pesisir Banten Utara. Untuk itu, kawan-kawan dari perwakilan Aliansi Aksi 1 Juta Buruh untuk bisa menyampaikan pandangan sekaligus menanggapi apa yang telah banyak kawan-kawan sampaikan. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kaum tani, hidup nelayan, hidup kaum buruh. Perkenalkan, saya Emilia Yanti Sihaan. Saya Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia, sekaligus mewakili Aliansi Aksi 1 Juta Buruh, di mana di dalamnya ada 40 serikat pekerja serikat buruh nasional yang hari ini tidak hadir, dan saya diminta untuk mewakili dan menyampaikan pesan solidaritas atau menanggapi tadi yang disampaikan, kesaksian cerita yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak. Pertama, hormat dan tunduk pada warga Banten, terkhususnya Serang Utara, bapak-bapak warga dari Kabupaten Tangerang yang hadir pada hari ini dan terus melawan, mempertahankan tanah karena tanah adalah sumber penghidupan, tidak hanya bagi kaum tani dan juga keluarganya, tapi juga untuk bangsa dan negara. Juga kepada hormat saya juga kepada Pak Didu, ya, Pak Didu ini toko yang konsisten kawan-kawan menyuarakan perlawanan terhadap PIK. Kita berikan A+ untuk Pak Didu. Saya mau ngajak kawan-kawan untuk menyambut yel-yel. Saya mengajak kawan-kawan untuk yel-yel. Kalau saya bilang no land, no land. Kawan-kawan, Bapak Ibu bisa menyambut dengan no life. Yang kedua, ketika saya juga bilang no land, Bapak Ibu, kawan-kawan bisa menyambutnya juga dengan no food, no line, no line, no life, no line, no food. Bisa? Bisa ya? No line, no line,
No line, no line, no line, no life, no line, no food. Itu bukan sekedar yel-yel, bukan sekedar slogan, tapi dia merupakan refleksi dari satu realitas atas negeri kita, di mana tanah adalah sumber penghidupan utama. Tidak hanya untuk kaum tani yang menggarap, tapi juga untuk bangsa dan negara. Tanpa tanah, tanpa lahan tidak ada pangan, tidak ada kedaulatan pangan. Tanpa tanah tidak ada penghidupan, dan tanpa tanah tidak akan ada masa depan bagi generasi bangsa ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak yang memberikan cerita dan kesaksian, bagaimana bapak-bapak mengkhawatirkan masa depan dari anak cucu. Jika PIK 2 yang di PS-kan oleh Jokowi, oleh rejim Jokowi itu terus berlanjut. Jika tanah yang menjadi sumber penghidup dari bapak-bapak, petani, nelayan, tambak, petani tambak itu dirampas hanya untuk pembangunan rumah elit yang tidak akan mungkin bisa dinikmati oleh para warga penduduk yang tergusur. Tidak akan mungkin. Saya hormat sungguh-sungguh, tadi saya menyimak dan hormat bagaimana bapak-bapak berjuang untuk mempertahankan itu. Melawan PIK, melawan PSN, bukan semata-mata karena harganya yang diberikan sewenang-wenang. Tapi tanah itu adalah penghidupan kita, penghidupan anak cucu, penghidupan generasi ke depan. Saya bergetar tadi mendengar, terkhususnya tadi Pak Misteri tadi nyampaikan itu. Saya bergetar. Saya mantan buruh pabrik. Saya di gerakan buruh 29 tahun. Saya tahu betul bagaimana ketika saya menjadi buruh dengan kondisi buruh hari ini tidak ada yang berubah. Justru penghidupan kaum buruh kondisinya semakin buruk. Dan ini tidak semata-mata karena kebijakan perburuhan yang tidak berpihak. Kebijakan perburuhan keluarkan pemerintah yang tidak berpihak. Tapi ini juga punya korelasi, punya keterkaitan dengan semakin masifnya perampasan tanah, semakin masifnya pembiaran konflik agraria yang dilakukan oleh pemerintah. Bagi kami gerakan buruh, kami juga punya kepentingan. Tidak hanya bapak-bapak yang di sini, yang tadi bercerita bagaimana bapak-bapak melawan perampasan tanah, bapak-bapak melawan patokan-patokan tanah di lahan-lahan bapak. Gerakan buruh juga punya kepentingan terhadap perampasan tanah. Mengapa? Karena ketika semakin banyak petani, nelayan kehilangan tanahnya yang menjadi sumber penghidupannya, maka pada saat itulah pemuda-pemuda desa, pemuda-pemuda dari keluarga petani, mereka akan berbondong-bondong ke kota menjual tenaganya dengan upah yang murah. Itu yang terjadi. Sementara saya mau kasih tahu, jauh sebelum Omnibus Law, jauh sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, produk ciptaan rejim Jokowi, kaum buruh tidak memiliki posisi tawar yang baik untuk bisa meningkatkan upahnya. Kaum buruh tidak memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan hak mereka atas pekerjaan. Jokowi merampas itu. Buruh sebagaimana diakui oleh konstitusi negara kita memiliki hak atas penghidupan yang layak, atas pekerjaan yang layak, atas upah yang layak. Tapi Jokowi kemudian melahirkan Omnibus Law yang membuat upah buruh semakin tergerus, yang membuat tidak adanya kepastian kerja. Maka
mengapa kami kaum buruh sangat berkepentingan, tidak hanya bapak-bapak yang ada di sini. Kami juga berkepentingan untuk melawan itu. Melawan pemiskinan terhadap kaum tani dengan kedok PSN. Melawan segala bentuk skema perampasan tanah. Melawan segala bentuk monopoli tanah yang dilegalkan, yang didukung oleh negara. Baik untuk industri, untuk infrastruktur maupun perumahan-perumahan elit seperti PIK. Maka di sini saya menyatakan, kalau tadi saya juga mendengar curhatan dari Bapak Abdul Malik di sana. PIK punya lurah yang mendukung, punya camat, punya bupati, punya gubernur, punya menteri, punya presiden yang mendukung mereka. Kami warga yang terdampak punya apa? Punya siapa? Saya di sini mau nyatakan bahwa warga Serang Utara, Kabupaten Tangerang, kalian punya Pak Didu, kalian punya kaum buruh Indonesia yang akan mendukung perjuangan kalian. Jika tadi yang saya dengar, bapak-bapak tergerak untuk datang ke Jakarta, aksi ke Jakarta, menyuarakan tuntutan bapak-bapak ke istana kepada Pak Prabowo, saya pastikan bahwa gerakan buruh di kota-kota akan menyambut kedatangan bapak-bapak. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Semoga bapak-bapak, para warga dari 82 desa yang tadi disebutkan oleh Bung Tony, Sekjen Agra, tetap bersatu. Tidak terpengaruh dengan konflik pecah belah yang mungkin akan dilakukan oleh rejim atau juga mungkin kaki tangan dari aguan. Bersatu, karena dengan bersatu kita akan bisa menang dengan perlawanan yang sudah kawan-kawan dan bapak-bapak gendangkan. Terima kasih, itu saja tanggapan dari saya, GSBI dan juga dari ASB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! No land, no land, no land, no land, no land, no life, no land, no food. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang Yanti yang sudah menyampaikan, sekalinya perempuan berbicara, dia menggelegar bicaranya. Sekali dia menyampaikan pendapatnya, dia menyampaikan bahwa bukan hanya masyarakat Banten Utara yang akan berjuang menolak PSN PIK 2. Tapi buruh di perkotaan akan siap menyambut perjuangan rakyat Banten untuk menolak PSN PIK 2. Selanjutnya saya ingin panggilkan tuan rumah sebenarnya. Ada Front Kebangkitan Petani Nelayan, FKPN. Untuk itu saya panggilkan perwakilan dari FKPN untuk menanggapi dan apa yang akan disampaikan tentang situasi yang terjadi di daerah pesisir Banten Utara. Untuk itu Bung Khalid bisa maju ke depan dan menyampaikan situasi yang akan disampaikan. Rakyat Banten bersatu. Rakyat Banten bersatu. Rakyat Banten bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid dan bapak saya adalah Mikdar, berarti Khalid anak lanange Ki Mikdar. Terima kasih yang terhormat Bapak Ahmad Khozinuddin dan Bapak Edi Mulyadi, Pak Juju juga dan kawan-kawan yang lainnya dari Jakarta udah jauh-jauh mempercepatkan waktu bisa datang ke Desa Pontang, Kecamatan Pontang. Tidak lain adalah untuk melihat bagaimana ayat-ayat Allah dibacakan di sini. Itu. Ketika kita melihat persoalan-persoalan yang sudah nampak sekarang saat ini,
justru saya ini jadi bosan hidup. Jadi nggak betah sama dunia gitu, bosan hidup dan pengen mati. Maka saya akan nyatakan kepada Aguan, dia adalah raja uang dan saya adalah raja miskin. Lawannya adalah raja miskin, sayalah si raja miskin. Tidak pernah takut tentang itu. Kami katakan itu biar lebih jelas kepada Aguan. Kalau kami melihat persoalan-persoalan tadi, kami melihat ini adalah perusakan sosial, perusakan ekonomi, perusakan politik, perusakan teknologi, perusakan seni, sesuatu yang indah, hubungan manusia dengan sesuatu yang indah, dunia estetika. Dan ini juga perusakan agama. Kenapa saya katakan itu? Mari kita akan bahas di sini. Ketika proyek PIK 2 ini dilaksanakan, kemudian dari mulai Dadap, Kosambi, Teluk Naga, sampai ke Kronjo, dan seterusnya sampai ke Pontang, Tirtayasa, Tenara, dan mereka akan menyisir pantai-pantai itu, dan kemudian kita posisinya di tengah-tengah dan terkurung. Merusak sosial berarti mereka sudah mengadu domba kita dengan proyek-proyek ini. Akhirnya kita kompleks horizontal, kompleks sesama kawan. Maka dari itu, saudara kita yang dari Macan Utara, saudara kita yang dari Pendekar Macan Utara, mohon didengar. Ini saatnya kita akan menunjukkan taring kita sebagai pribumi Banten. Dan kita tidak boleh menyerah kepada Haguan yang itu hanya sebatas omong kosong yang katanya dia adalah orang yang menguasai Indonesia ini. Bagi orang Banten, dia bukan apa-apa. Bagi orang Banten, dia hanyalah 9 cacing perut. Bagi orang Banten, mereka adalah hanya 9 cacing perut. Boleh mereka takut kepada 9 cacing perut itu karena mereka penyembah-penyembah berhala. Karena mereka penyembah-penyembah kekuasaan. Karena mereka menyembah-nyembah materi, kekayaan. Tapi bagi orang Banten adalah penyembah Allah yang maha wujud. Tidak ada sesuatu yang wujud kecuali Allah. Maka dari itu, PIK 2 harus dilawan. PSN harus dicabut. Jika ada orang yang mengatakan bahwa PIK 2 adalah baik-baik saja, jika ada orang yang mengatakan bahwa PIK 2 adalah kesempatan bagi masyarakat Banten untuk bisa menjadi pekerja, maka saya akan katakan dia adalah pengkhianat bangsa. Jika ada orang yang mengatakan bahwa proyek PIK 2 itu adalah penyerap tenaga kerja, kemudian membangun ekonomi masyarakat Banten, sudah pasti mereka adalah pengkhianat negara, pengkhianat NKRI. Kenapa saya ngomong begitu? Sudah bapak-bapak lihat bagaimana seorang petani buruh, bagaimana seorang petani tambak, bagaimana seorang nelayan yang sedang mengeluh, perahunya pecah karena menabrak bambu-bambu yang dipasang di laut. Kemudian ada lagi buruh tambak yang mengatakan bagaimana kami mencari nafkah untuk anak istri saya ketika ruang hidupnya seperti ruang tambak ini diorok,
bukan lagi sumber mata pencaharian, artinya mereka sudah membunuh kita secara bergenerasi. Maka dari itu, saya akan bertanya kepada bapak-bapak, apakah kita diam saja? Apakah kita hanya tunduk diam kemudian ditindas sampai mati? Lebih baik mati bapaknya dulu daripada anak cucu kita ditindas. Lebih baik mati orang tuanya dulu saat ini daripada kelak anak cucu kita ditindas dan mati juga. Pendekar Banten, cabut golok-golok kalian dan bacokan ke leher mereka. Jangan pernah takut itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup nelayan, hidup petani, hidup pemuda mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Banten. Ya, tadi sudah ditantang oleh Kang Khalid. Kita mau mati sekarang atau anak cucu kita yang kemudian harinya akan ditindas, dihisap dan mati lebih parah daripada generasi hari ini. Nyatanya kita hadir di sini, kita berkumpul di sini telah menyampaikan pendapat-pendapat kita bahwa PSN PIK 2 dia akan mengancam penghidupan anak cucu kita di kemudian hari. Dan hari ini adalah waktu yang tepat bagi rakyat Banten melawan segala kezoliman yang dilakukan oleh PSN PIK 2. Baik itu melalui perusahaan maupun kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh negara. Tadi sempat disinggung bahwa di daerah Serang Utara sebelumnya ada masalah limbah Ciujung. Sebelumnya lagi ada pengerukan pasir laut. Dan hari ini ditambah lagi penderitaannya dengan adanya pembangunan proyek, mega proyek PSN PIK 2. Nah untuk itu saya akan memanggilkan perwakilan dari Institut Ciujung Institute untuk bisa menyampaikan dan apa yang bisa dihubungkan dari perjuangan Ciujung dengan perjuangan kawan-kawan hari ini. Untuk itu saya panggilkan perwakilan dari Ciujung Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Saya melihat ini masih tetap semangat. Kenapa seperti itu? Mungkin barangkali karena didorong oleh hati nurani yang terdalam. Karena yang namanya aspek kejiwaan, jiwa, batin, rohaniah, spiritual, kata Kang Khalid, itu akan selalu segar dan tidak akan pernah mengalami kelelahan. Berbeda tentu dengan fisik materi, itu ada pupusnya. Nah, saya melihat dari semangat Kang Khalid ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi satu nafas yang sama, seperti apa yang sering kali diobrolkan oleh Kang Khalid, bahwa tanpa cinta, kita ini hanya sisa tulang dan daging saja.